Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali pemirsa dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ukhuwah Islamiyah, pemirsa. Dan baiklah pemirsa, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali pemirsa dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah yang akan menyajikan sejumlah kajian keislaman yang insya Allah bermanfaat untuk pemirsa. Dan pada kesempatan hari ini pemirsa, kita kedatangan narasumber yaitu Ustadz Muhammad Syahrul Ramadan. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah kabarnya luar biasa baik. Luar biasa baik. Semoga dalam keadaan luar biasa selalu Ustadz ya. Amin ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Nah Ustadz dan pemirsa, pada hari ini kita akan membahas tema tentang rasa syukur. Nah jadi rasa syukur ini juga sering ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi mungkin ada beberapa sebagian pemirsa yang masih belum mengetahui secara jelas dan pasti bagaimana sih rasa syukur itu, bagaimana cara mengungkapkannya, bagaimana cara untuk terus istiqomah dalam rasa syukur itu dan lain sebagainya. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz untuk membahas ini lebih jelas. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya masih memberikan limpahan karunia, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan yang begitu sangat banyak, yaitu berupa nikmat yang sangat luar biasa, nikmat waktu luang, nikmat sehat, nikmat diberi umur panjang, dan nikmat yang terpenting ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta dan salam tak lupa selalu kita curahkan juga pada junjungan kita, pada suri tauladan kita, kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'un, ulama-ulama terdahulu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih hidup di sini di zaman ini insya Allah kita semua mengharapkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini para pemirsa Beranda Dakwah TV Yayan Samarinda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas bersama tentang bagaimana kita menyikapi rasa syukur yang sebenarnya. Pada dasarnya rasa syukur itu kita pastinya sudah bisa pahami bersama bahwasanya rasa syukur itu ialah kita paling tidak kita mengucapkan minimal kalimat hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin, yang setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan pasti kita ada yang spontan, ada juga yang tidak spontan mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi bahwasanya dengan kalimat hamdalah atau yang kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu, di situ ada makna tersendiri. Bahwasanya di situ kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, bahwasanya kita mengucapkan itu mendapatkan apa yang kita sudah inginkan, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar, itu kita harus syukuri semuanya. Kita harus syukuri, syukuri dan syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di salah satu ayat Al-Qur'an yang ayatnya itu sangat populer
dibawakan oleh penceramah-penceramah pada umumnya, ustadz asatis pada umumnya juga. Ayat ini sangat populer. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur maka akan kutambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu kufur atau tidak bersyukur kepadaku maka aku akan menimpakan azab yang sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini walaupun pendek, karena sependeknya ayat ini mengajarkan esensi rasa syukur yang sebenarnya. Rasa syukur yang sebenarnya di penggalan ayat di awal, kalau kita bersyukur maka nikmat itu akan bertambah. Allah kasih nikmat yang banyak, kita minta nikmat yang ini misalnya, nanti Allah kasih nikmat yang itu bahkan lebih dari yang kita inginkan sebelumnya. Dan kata Allah apa sebaliknya, walain kafartum, tetapi jika kamu kufur atau tidak bersyukur kepadaku maka Allah akan menimpakan azab yang sangat pedih. Baik pemirsa, itu tadi ya rasa syukur, dan sangat luar biasa sekali pembahasan yang dibawakan oleh Ustadz Syahrul Ramadan. Tentunya masih banyak lagi hal-hal bermanfaat lainnya yang bakal kita bahas dalam program Berada Dakwah. Jadi tetaplah bersama kami dalam program Berada Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baiklah pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda, dan kita masih membahas tentang rasa syukur bersama Ustadz Syahrul Ramadan. Dan tadi kita juga sudah membahas tentang ayat-ayat yang sering dikeluarkan, yang sering dibahas oleh para ustadz, para ustazah, para pendakwah, para dai-daiyah, bahwasannya barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan kutambah lagi, dan apabila mereka kufur terhadap nikmatmu maka azabku sangatlah pedih. Kira-kira seperti itu ya. Dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang sempat terputus tadi. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Syahrul Ramadan untuk membahas tentang rasa syukur ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi pada pembahasan berikutnya yang masih sama juga para pemirsa Beranda Dakwah TV IAIN Samarinda, Fakultas Usuluddin Adab Dakwah IAIN Samarinda. Ya, bahwasanya benar apa yang dikatakan ayat tadi. Kalau Allah memberikan nikmat, maka otomatis kita harus bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan jangan sampai kita menjadi kalimat ayat sebaliknya. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan atau kita kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan, maka Allah langsung menimpakan azab yang begitu pedih. Entah bentuknya seperti apa, entah jam kejadiannya, entah kapan, di mana kita pun berada, Allah tidak nanggung-nanggung memberikan azab yang pedih tersebut. Dan ada satu ayat Al-Quran lagi yang sangat berkaitan juga tentang rasa syukur, yaitu di surah yang lain. Kembali ke surah yang sebelumnya, di surah Al-Baqarah ayat 152. Di situ dikatakan yang artinya ayatnya seperti ini, Fazkuruni askurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, jika kamu tidak bersyukur maka Allah itu memberikan kufur kepada orang tersebut. Suatu ucap yang tidak bisa kita sangka-sangka, dan berkaitan dengan ayat Quran surah Ibrahim ayat 7 tadi.
Faskuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Nah, ayat ini juga mengajarkan bahwasanya eh, kalau kita ingat sama Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Ingatnya itu dalam hal apa? Nah, kembali ke awal tadi, kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, disitulah otomatis kita tuh masih ingat sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, seberat apapun kita, sedown apapun kita, segalau apapun kita, gelisah apapun kita, kalau kita masih bisa mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, disitulah Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa tanpa kita sangka-sangka sebelumnya. Dan itu kita sebagai hamba yang sangat lemah ini, yang sangat tidak berdaya, tidak memiliki daya apapun, kita harus memohon dan memohon terus menerus sambil kita mengucapkan kalimat hamdalah tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah kita diberi nikmat, tetapi kalau tidak mensyukuri nikmat itu, maka Allah itu tidak semerta-merta langsung menurunkan azab yang sangat pedih, yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, yang tidak pernah kita duga sebelumnya, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, dan yang tidak kita inginkan, tapi akhirnya datang juga gitu. Azab yang sangat pedih itu kalau kita tidak mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita memang harus memiliki rasa syukur seperti itu, Ustaz ya. Nah, jadi bagaimanakah cara kita untuk bersyukur ini di situasi manakah? Apakah pada saat kita misalkan mendapatkan undian motor gratis seperti itu? Apakah hanya di saat kita mendapatkan mobil gratis atau dapat tanah tiba-tiba seperti itu? Mungkin bisa dijawab, Ustaz. Kalau kita menghadapi kasus yang seperti itu, hal simpel saja, bahwasanya kita mendapatkan yang sudah disebutkan tadi, ya simpel saja. Mungkin ya itu memang nikmat besar gitu, kita dikasih rumah gratis cuma-cuma, motor gratis, mobil gratis, atau surat tanah gratis cuma-cuma, yang kalau kita nilai secara materi itu banyak sekali, jumlahnya banyak sekali. Tetapi di situ kita diuji keimanan kita, apakah kita terperdaya dengan semua hal materi seperti itu, ataukah kita bisa menggunakan materi tersebut untuk memperjuangkan agama Allah. Karena kalau kita memperjuangkan agama Allah dengan harta kita, harta itu akan menjadi berkah. Berkah bukan cuma di dunia, bahkan sampai di akhirat pun akan sampai. Kalau kita mendapatkan mobil gratis, padahal orang itu sudah punya mobil pribadi, nah maka mobil gratis itu bisa disumbangsihkan atau bisa dilelang, dan kalaupun berhasil dilelang, mobil itu, hasil jualan lelang mobil itu bisa digunakan untuk memperdayakan anak yatim dan lain sebagainya. Baik, jadi begitu salah satu pengungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kita mendapatkan hadiah berupa mobil dan lain sebagainya, maka hendaknya kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, seperti misalkan kita dapat mobil, kita gunakanlah mobil tersebut untuk keperluan-keperluan masyarakat luas. Misalkan kita dapat rumah, kita gunakanlah rumah tersebut untuk majelis ilmu dan lain sebagainya, seperti itu, Ustaz ya. Dan tentunya menarik sekali tentang rasa syukur ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baiklah pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda. Dan kita tadi juga masih membahas tentang rasa syukur bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Syahrul Ramadan. Dan kita akan kembali lagi membahas pembahasan kita yang tadi sempat terputus. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Syahrul Ramadan untuk kembali membahas tentang rasa syukur tadi, Ustadz. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kepada pemirsa setia Beranda Dakwah, TV Yayan Samarinda Fakultas Usulin dan Dakwah, kita melanjutkan pembahasan tadi yang sempat terpotong atau terputus. Bagaimana kita mengaplikasikan rasa syukur itu dalam hidup sehari-hari kita. Banyak sekali contoh-contohnya. Tadi sudah disebutkan, sempat disinggung kalau kita mendapatkan sesuatu yang berharga secara cuma-cuma, gratis, diberi motor gratis, mobil gratis, rumah gratis, surat tanah gratis pun kalau kita dikasih itu, kalau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita pergunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah, dalam bahasa Arabnya itu, ya harta yang kita punya itu kalau kita berlebih, kita berkecukupan, harta itu akan menjadi berkah. Dan bahkan kalau kita sumbangsihkan atau kita sedekahkan, kita infakkan, kita wakafkan, harta itu akan menjadi bersih bagi sebagian harta yang kita miliki juga, dan bermanfaat bagi orang lain yang lebih membutuhkan di sekitar kita. Dan itu sampai sekarang banyak yang masih kurang sadar. Banyak yang contoh kasus juga. Ada satu kasus, eh, orang ini punya harta berlimpah, punya mobil, motor, ada segalanya ada. Tetapi makan berkecukupan, makan sehari-hari juga berkecukupan. eh, tetapi orang ini melakukan sumbangsih atau infak sedekah itu jauh dari jarak rumah dia tinggal, sedangkan tetangga-tetangganya yang di sekitar rumahnya, sekitar gangnya, atau mungkin sekitar kompleknya masih banyak yang jauh daripada kata berkecukupan. Dan itu kalau kita tidak segera untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut berkaitan dengan hal itu, bahwasanya jangan kita prioritaskan orang jauh yang kita sedekahkan, tapi orang terdekat kita, sekitar kita, tetangga kita itu kan, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu bahwasanya pernah mengatakan kalau kita, uh, orang Islam itu, kalau kita mau diberi syafaat itu salah satunya kita memuliakan tetangga kita. Nah, sebelum memberi sedekah orang yang jauh daripada tempat tinggal kita, karena tetangga kita itu tanpa kita sadari itu ada yang masih kurang dari kata cukup, dan itu sangat fatal sekali akibatnya. Ya, dan juga kita sudah mengetahuinya pemirsa dari Ustadz Sarul Ramadan, bahwasannya beliau tadi mengatakan bahwasannya apabila kita ingin mengungkapkan rasa syukur tersebut, hendaklah kita berbuat baik pula kepada orang-orang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu, seperti itu Ustadz ya. Dan jangan langsung ke orang yang jauh gitu. Hendaklah kita memperhatikan di sekeliling kita terlebih dahulu. Karena bahkan di dalam kehidupan sosial juga, apabila misalkan kita ada perlu apa-apa, misalkan kita sakit dan tidak ada orang, tetanggalah yang pertama kali mendatangi kita gitu ya. Dan tentunya masih banyak lagi nih Ustadz pertanyaan dari kepala saya ya. Nah, jadi sekiranya apakah rasa syukur ini hanya kita ungkapkan kepada hal-hal yang besar saja yang kita terima, ataukah semua hal kita harus bersyukur seperti itu Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, untuk masalah seperti itu juga, perihal seperti itu, kita bersyukur itu harusnya tiada batas seperti kesabaran kita. Kesabaran itu dan rasa syukur itu tidak bisa dipisahkan, dan itu tidak ada batasnya, tapi kita sendirilah yang membatasi dua hal itu. Nah, maka dari itulah Allah itu tidak pernah berkata di dalam Al-Quran bahwasanya rasa syukur, rasa sabar itu ada batasnya, tidak ada. Tidak ada batasnya. Nah, kita mendapatkan nikmat berupa materi ataupun berupa finansial yang berlebih, harta yang cukup, makan sehari-hari bisa terpenuhi, dan itu semua harus kita syukuri.
Walaupun minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tadi yang sudah disebutkan di awal. Itu paling minimal, paling minimal. Kalaupun kalau mau maksimal, nah, kita kalau mau maksimal itu banyak juga contohnya. Seperti tadi kita berbuat baik kepada tetangga kita. Kita berbuat baik kepada tetangga itu banyak. Kalau tadi sudah disebutkan, disinggung sama host kita tadi, kalau kita sakit tidak ada orang lain selain tetangga kita, maka tetangga kita dululah yang mendatangi kita di kala sedang sakit. Atau mungkin rumah kita tiba-tiba kena musibah kebakaran atau musibah yang lainnya, yang pertama kali mendatangi kita itu bukan keluarga kita, bukan teman kita, bukan sahabat kita yang biasa jalan sama kita, membersamai kita, ketemu di masjid atau ketemu di pengajian atau ketemu lagi hangout dan lain sebagainya. Itu tetangga kita duluan, bukan orang lain selain tetangga kita. Bahkan tetangga itu sudah dianggap sebagai saudara kita sendiri, saudara dekat, walaupun tidak sedarah. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya pemirsa, bahwasannya rasa syukur itu bisa kita ungkapkan dengan hal-hal yang sederhana seperti itu pemirsa. Tentunya menarik sekali ya pemirsa, tentang rasa syukur ini, bahwasannya kita juga kadang sering melihat hal-hal yang besar tapi kita hampir tidak pernah melihat hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Untuk itulah rasa syukur harus kita tanamkan dalam-dalam agar kita dapat mensyukuri segala hal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar senantiasa nikmatnya terus datang kepada kita. Baiklah, kita harus break sejenak. Tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Kembali lagi pemirsa dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita masih membahas tema kita, yaitu tentang rasa syukur ya. Kita juga masih bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Syahrul Ramadan. Dan tadi sudah banyak sekali pembahasan-pembahasan menarik seputar rasa syukur tadi. Kita juga sedikit mengambil beberapa manfaat tentang rasa syukur tersebut. Dan juga seperti biasa pada kesempatan kali ini kita membuka sesi pertanyaan kepada peserta setia Beranda Dakwah yang ingin bertanya. Langsung saja, sudah ada beberapa pertanyaan dari dari pemirsa setia Beranda Dakwah. Yang pertama dari Muslimah di Jalan Kemakmuran, dia ingin bertanya, Ustadz, di saat kita terkena musibah, di saat kita terkena cobaan, bagaimana cara kita untuk tetap untuk istiqomah bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang masih diberikan kepada Allah walaupun kita dalam keadaan sulit. Nah, itu pertanyaan yang pertama, Ustadz. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Syahrul Ramadan untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa tersebut. Silahkan, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya dari salah satu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kalau terkena musibah, entah apapun musibahnya gitu, apakah kita masih bisa bersyukur di saat itu juga? Ini sangat berat sekali. Kalau kita aplikasikan dalam pengamalannya, kalau kita sudah mengalami kejadian seperti itu. Tapi kalau secara teori kita bisa sampaikan di sini bahwasanya bisa kalau kita bersyukur di saat kita terkena musibah. Bahkan di awal tadi sudah disampaikan, kita bersyukur itu dimanapun, kapanpun kita mau, dalam situasi apapun kita harus bersyukur, baik itu di kala senang maupun di kala susah, sangat susah sekalipun. Bersyukur itu harus ada tertanam di dalam benak pikiran kita, dan kita harus menanamkan itu di dalam hati kecil kita, di dalam lubuk hati kita paling dalam, rasa syukur itu. Walaupun sekalipun kita tidak bisa ucapkan lewat lisan, tapi setidaknya minimal di dalam hati kita sudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ini berupa ujian, berupa cobaan yang bisa menguatkan iman kita, kualitas dan kuantitas ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu
Kalau memang seperti itu, kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala atas upaya yang sudah kita lakukan sesuai kemampuan kita. Maka Allah itu sudah berkata di dalam surah Al-Baqarah itu, di salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah itu, Allah berkata, Allah tidak akan menguji suatu hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memberikan suatu cobaan melebihi batas kemampuan kita. Pasti sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mungkin minimal kemampuan kita. Pasti sesuai. Sesuai di sini maksudnya ya setara dengan upaya atau kemampuan atau skill yang kita miliki pada saat itu juga, di momen itu juga. Nah, makanya bisa kita lakukan tindakan rasa syukur itu, bisa kita aplikasikan, tetapi agak berat dalam pelaksanaannya atau pengamalannya. Kalau kita tiba-tiba spontan atau tidak terduga, pastinya bencana atau musibah itu datangnya secara tiba-tiba dan tidak pernah kita pikirkan atau kita sangka-sangka sebelumnya, seperti itu. Pemirsa, rasa syukur itu tetap bisa kita laksanakan. Memang dalam pengaplikasiannya itu sangat sulit sekali untuk dilakukan, apalagi di saat kita sedang terkena dalam keadaan sulit seperti itu, dalam keadaan titik terendah dan lain sebagainya. Kita juga masih tetap bisa bersyukur walaupun itu bahasanya sangat sulit, tapi kita tetap bisa. Nah, lalu bagaimana caranya untuk bisa? Ya, kita tetap menanamkan di hati kita rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, seperti itu pemirsa. Walaupun kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, kita masih bisa mengungkapkan dengan hati kita bahwasannya bersyukur kepada Allah, aku bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemirsa dan Ustadz, ada juga pertanyaan kedua dari pemirsa kita juga, dari Nur di Cendana. Dia ingin bertanya, Ustadz, bagaimana caranya kita bersyukur dengan cara yang sederhana? Cara yang paling sederhana itu bagaimana untuk mengungkapkan rasa syukur? Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Syahrul Ramadan untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa tersebut. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya untuk yang kedua kalinya. Untuk mengaplikasikan rasa syukur yang sangat sederhana itu simpel saja. Selain kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, paling minimal juga ada satu cara, yaitu kita tetap berpositif thinking atau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ataupun ada cobaan yang datang menghampiri kita, ada ujian yang mendatangi kita, menghampiri kita secara tiba-tiba yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya dan itu tidak terduga tiba-tiba. Tapi dengan itu semua datang, segala ujian dan cobaan itu datang, itu bisa saja itu supaya iman kita itu diuji, memang diuji supaya Allah itu mau meninggikan derajat kita sebagai hamba, supaya kita ini lebih ingat lagi sama Allah, lebih ingat lagi sama Allah Subhanahu wa taala atas segala ujian itu. Nah, minimal kita tadi selain kita mengucapkan kalimat hamdalah, kita berpositif thinking atau berprasangka baik, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada pemirsa yang telah bertanya. Nah, jadi begitu cara sederhananya untuk mengungkapkan rasa syukur, dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan masih banyak lagi hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baiklah pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Dan kita sudah berada di penghujung acara pemirsa. Itu artinya kita sebentar lagi akan berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, kita persilahkan kembali kepada Ustadz Muhammad Syahrul Ramadan untuk menyampaikan kesimpulannya tentang pembahasan kita tentang rasa syukur ini, dan dimohon untuk ditutup dengan doa Ustadz. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Syahrul Ramadan untuk menyampaikan kesimpulan dan mohon untuk ditutup dengan doa. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas bersama tadi, betapa pentingnya, betapa besarnya rasa syukur itu, betapa indahnya rasa syukur itu. Kalau kita merasakannya dalam setiap hari, dalam hari-hari kita, di kala suka maupun duka, kala senang maupun susah, rasa syukur itu tidak ada kita mendapatkan kerugian sedikit pun, sepeser pun. Bahkan bisa jadi kita bersyukur segini, tapi Allah tambahkan lebih dari itu. Nah, maka dari itu banyak pembahasan-pembahasan di dalil-dalil maupun Al-Quran dan hadis itu, rasa syukur itu tidak memberikan kerugian sepeser pun, melainkan melipatkan yang sudah Allah berikan, dilipat berganda-ganda, sangat banyak sekali, dan itu tidak ada kerugian bagi kita, dan itu akan memberikan keuntungan juga bagi orang lain di sekitar kita, dan orang lain pun juga ikut bahagia atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa memberikan sebagiannya kepada orang yang lebih membutuhkan di sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan kesimpulan pada pembahasan kita kali ini, pemirsa Beranda Dakwah TV Yain Samirinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan pembacaan doa. Kita mulai dengan ulumul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Syahrul Ramadan, yang telah menyampaikan tausiahnya yang sangat luar biasa, serta doanya semoga bermanfaat untuk pemirsa dan dapat kita amalkan sehari-hari tentang rasa syukur yang telah kita pelajari bersama-sama dari Ustadz Syahrul Ramadan tadi, pemirsa. Baiklah, doa tadi juga sekaligus menutup acara Beranda Dakwah kita pada hari ini. Demikian pemirsa, jangan lupa saksikan terus Beranda Dakwah hanya di Tepian TV setiap Rabu sore pukul 4 hingga selesai. Saya Adi Irawan dan kru yang tugas pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.